Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengenakan Hidupnya Yesus. Tahukah saudara, dari sekian banyak orang, kenapa kita yang dipilih oleh Tuhan untuk diberi firman dan Roh Kudus? Sebab Tuhan mau di tengah-tengah pergaulan dan kehadiran kita di dalam keluarga besar, pekerjaan, kampus, dan di dalam masyarakat, kita menjadi berkat, sehingga kita menjadi saksinya, menjadi saksi Kristus yang berkenan, di mana hidup kita bisa menjadi sarana Tuhan untuk menjamah orang di sekitar kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh sama dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Bahkan harus mau memisahkan diri dari dunia. 2 Korintus 6 ayat 17. Itu artinya kegiatan-kegiatan yang tidak membuat iman kita bertumbuh harus kita hindari. Tapi bukan berarti kita terus tidak mau bergaul dan menjadi eksklusif. Bukan begitu. Kalau seperti itu, kita jadi batu sandungan. Kita tetap bergaul, tetapi ada batasannya. Maksudnya, isi pergaulan kita haruslah memuliakan Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Nah, begitulah seharusnya pergaulan kita. Itu harus menjadi pilihan hidup kita. Tidak boleh ada pilihan hidup yang lain. Walaupun demikian, kita tidak perlu takut, sebab ini tidak membuat kita menjadi konyol. Sebab Roh Kudus pasti menolong kita agar kita bisa memiliki pola kehidupan seperti yang pernah dikenakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Di sini kita harus tahu, saudara, hidup seperti Yesus yang diperagakan tiap-tiap orang itu khas, khusus, dan tidak ada yang sama. A hidup seperti Yesus, B juga hidup seperti Yesus. Tapi hidup yang dijalani A dan B tidak sama. Sebab masing-masing punya pergumulan yang berbeda. Begitu maksudnya. Jika proses itu berlangsung dengan benar, barulah kita bisa mengalami apa yang disebut kelahiran baru. Dan orang yang mengalami kelahiran baru inilah yang baru bisa dikatakan percaya kepada Yesus. Jadi, percaya Yesus pasti selamat. Itu seperti itu, bukan sesederhana seperti yang kita bayangkan. Artinya, kita bisa selamat kalau sudah mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru yang dimaksud adalah hidup yang mengenakan hidupnya Yesus. Mengenakan hidup Yesus itu seperti apa? Seperti jemaat mula-mula yang hidupnya tidak nyaman, mengalami aniaya, dan harus mempertaruhkan harta, bahkan nyawa mereka demi percayanya kepada Yesus. Maka mereka dikatakan kamu lebih dari pemenang. Secara ekonomi dan politik mereka memang kalah. Tapi itu semua tidak bisa memisahkan mereka dari kasih Kristus. Begitulah maksudnya. Saya percaya saat ini pun banyak di antara kita yang ekonominya lemah, pendidikannya rendah, penampilan juga tidak menarik, pokoknya secara lahiriah kalah dengan anak dunia. Namun,
Kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang? Karena Roh Kudus menggarap kita untuk bisa mengenakan hidup Yesus. Itu jawabnya. Jadi, mari kita bersyukur dan menikmati hidup ini bersama Roh Kudus. Masalahnya ini tidak mudah, sebab kita tidak memiliki kestabilan. Di gereja kita bisa semangat, tapi begitu keluar gereja semangat kita bisa hilang. Itulah sebabnya kita harus selalu ingat bahwa kita itu orang yang dipilih Tuhan untuk masuk istana Allah Bapa dan dipersiapkan mewarisi kemuliaan bersama dengan Tuhan. Maka kita harus sudah bisa melihat dengan mata rohani hamparan padang hijau yang tak bertepi dan sudah bisa membayangkan bagaimana istana indah yang di luar pengertian kita hari ini, sehingga kita bisa memaksa diri untuk berubah. Saudara, hidup kita harus sungguh-sungguh benar. Ingat, hidup ini tragis. Di dunia ini kita lihat banyak orang mengejar harta, karir, jabatan, kedudukan. Ada juga yang berjuang agar memiliki keluarga yang utuh, anak-anak yang pandai dan sehat. Tetapi setelah semua itu didapat, kita perhatikan, kita lihat, ternyata tidak membuat mereka bahagia. Kok bisa begitu? Karena mereka ternyata tidak pernah puas. Saudara, kebahagiaan sejati itu hanya Tuhan. Entah nanti apa yang terjadi, kita hadapi. Yang penting dari hari ke hari, kita belajar dari Roh Kudus untuk mengenakan hidupnya Yesus. Memandang hari esok dengan beban yang begitu berat, kadang-kadang hati juga jadi kecut, jadi takut, khawatir. Tetapi ketika kita ingat bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan dengan membawa 2 juta orang tanpa bekal, hati kita berubah jadi kuat. Maka jalani saja. Yang penting jangan sampai kita mendukakan Tuhan. Asalkan kita berambisi untuk menjadi lebih baik, lebih berkenan setiap hari, Tuhan akan selalu menunjukkan hal-hal yang tidak patut atau meleset dan yang membuat Tuhan tidak nyaman, baik itu dalam sikap, ucapan, atau perbuatan kita. Roh Kudus pasti tuntun kita, dan kita akan kagum merasakan bagaimana Roh Kudus membentuk karakter kita. Karakter kita yang buruk dikikis sampai kita bisa berubah dan berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Maka saudara, mari selagi kita masih diberikan kesempatan, kita berjuang mengenakan hidupnya Yesus. Sebab itulah yang berkenan di hati Bapa, yang menyenangkan hatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.